Saat itu, tahun 1991, seorang polisi FBI yang bernama Archer mengajak putranya yaitu Michael bermain di pasar malam. Di dekatnya, penjahat yang bernama Caster menyiapkan senapan sniper dan langsung menarik pelatuknya. Peluru tersebut menembus punggung Archer dan dengan naas pula mengenai kepala Michael. Sementara si penjahat yaitu Caster cukup terkejut karena tidak sengaja telah membunuh seorang anak juga. Enam tahun kemudian, kini Archer menjadi kepala di kantor FBI di Los Angeles dan tidak pernah berhenti mengejar Caster. Yang ternyata Caster adalah seorang teroris yang paling diburu di dunia. Dan saat ini Caster berpura-pura menjadi pendeta untuk menyelinap ke Los Angeles Convention Center, tempat dia merakit dan mengaktifkan bom besar yang akan meledak dalam beberapa hari. Di kantor FBI, Archer diberitahu bahwa saudara laki-laki Caster, yaitu bernama Pollux, baru saja menyewa sebuah jet di lapangan terbang setempat. Sehingga Archer segera memerintahkan Tito untuk menempatkan agen rahasia di pesawat tersebut karena Pollux tidak pernah terbang tanpa kakaknya yaitu Caster. Dan benar saja, di lapangan terbang setempat, Pollux dan anak buahnya bertemu dengan Caster dan naik ke pesawat, di mana mereka disambut oleh agen yang menyamar sebagai pramugari. Saat pesawat hendak lepas landas, si pilot tiba-tiba melihat sebuah truk di landasan pacu datang ke arah mereka. Dan pada saat yang sama, Pollux melihat beberapa mobil polisi dan sebuah helikopter. Dan di sanalah aksi penangkapan Caster dimulai. Archer terus mengejar pesawat itu dengan beringas dan sesaat seperti kedua kendaraan itu akan bertabrakan. Sehingga di sana Caster menyandra agen yang menyamar tersebut dan mau tidak mau Archer harus mengalah. Namun sayang bahwa Caster tetap membunuh agen tersebut sehingga Archer semakin murka dan semakin membabi buta untuk bisa menangkap Caster yang sudah menjadi incarannya selama ini. Sang pilot pun terbunuh. Kini jet benar-benar tak terkendalikan dan misi belum selesai. Archer kini bergabung dengan rekan-rekan agennya dalam baku tembak yang kacau melawan Caster dan juga Pollux. Banyak agen yang kehilangan nyawa dalam proses ini. Di sana akhirnya Pollux tertangkap. Di sini tinggal Caster yang masih bertahan. Dan Archer terus mengikutinya. Dan pada akhirnya kedua pria tersebut bertukar beberapa tembakan dalam sebuah pertarungan. Di sana, akhirnya dengan Archer mengajukan Caster dari belakang dan berhasil menangkapnya. Namun Caster hanya tertawa dan menantang Archer untuk menembaknya. Mereka berdua berdiri dan terjebak dalam pertarungan layaknya cowboy. Caster menggunakan kesempatan itu untuk membual tentang bom yang sudah ia pasang di suatu tempat. Tapi Archer yakin bahwa itu hanyalah gertakan. Lalu Caster terus saja bacot, bermaksud untuk menyerang psikis musuhnya agar semakin emosi. Namun ternyata dia kehabisan peluru di sana sehingga dia berpura-pura untuk menyerah
Namun sebenarnya dia mengambil pisau dari sakunya dan I don't give a fuck. Afraid. tampak di sana Caster berhasil dikalahkan dan sang teroris pun meninggal. Archer pun kembali ke rumah meskipun situasi keluarganya tidak dalam keadaan terbaik karena di sana putrinya yang bernama Jamie mendapatkan banyak masalah saat dia berusaha mencari jati dirinya dalam masa pubertas. Belum lagi tentang hubungannya dengan istrinya yaitu Evie yang dimana mereka memiliki hubungan yang sangat dingin dan jauh. Karena Archer selama ini telah menghabiskan terlalu banyak waktunya untuk menangkap Caster, seseorang buronan dan orang yang membunuh putra mereka. Kini, karena dia akhirnya sudah berhasil menangkap Caster, Archer pun berjanji pada Evie bahwa dia akan meminta atasannya untuk memberinya pekerjaan di dalam kantor dan pensiun untuk menjadi polisi lapangan. Keesokan harinya, seluruh kantor mengucapkan selamat kepada Archer, namun dia mengingatkan kepada semua orang bahwa mereka juga harus mengingat para agen yang gugur dalam pertarungan kemarin. Perayaan semacam itu seharusnya tidak perlu. Kini, Archer telah menyatakan kasus Caster telah ditutup di komputernya. Lalu dia disela ketika agen Tito dan Miller datang membawakan sebuah disk yang mereka temukan di tas kerja Pollux. Mereka memasukkannya ke dalam komputer dan mengungkapkan sebuah skema bom yang diidentifikasi Archer sebagai senjata biologis. Archer baru menyadari bahwa perial bom yang Caster katakan kemarin bukanlah gertakan semata. Namun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut hampir mustahil karena Pollux hanya akan mau membicarakan hal itu dengan Caster. Namun bagaimana? Caster sekarang sudah meninggal. Mereka pun mencoba untuk menginterogasi Pollux tentang hal itu, namun gagal karena Pollux dapat menipu poligraf. Karena putus asa mencari solusi, Miller pun membawa Archer ke Walsh Institute, sebuah institusi medis yang berspesialisasi dalam operasi tingkat lanjut. Di sana Archer terkejut saat mengetahui bahwa Caster masih hidup dalam koma, yang dibuktikan Miller dengan mematikan rokoknya di kulit Caster. Direktur institut tersebut, Dr. Wallace dan Miller kemudian berbagi ide. Mereka ingin Archer mengambil wajah Caster dan masuk ke dalam penjara dengan menyamar sebagai Caster untuk mendapatkan informasi dari Pollux. Archer di sana pun ragu bahwa pertukaran wajah bisa menjadi suatu hal yang sangat-sangat sembrono. Di sana Wallace membawanya ke ruang operasi, tempat laser membuat sebuah daun telinga baru untuk agen yang terluka. Dia juga menunjukkan kepada Archer sebuah templat morfon genetik yang bagian dalamnya meniru tengkorak Archer, namun bagian luarnya menyerupai wajah Caster, yang berarti dia tidak akan merasakan perbedaan sama sekali. Namun Archer menganggap seluruh rencana itu sangat-sangat gila. Setelah itu, Archer memutuskan untuk mencoba untuk menginterogasi beberapa rekan kejahatan Caster. Dia sangat marah sehingga dia mendorong dua orang pertama terlalu jauh dan membuat salah satu dari mereka mengompol. Berikutnya, dia mencoba berbicara dengan pacar Caster yaitu Sasha yang mengaku sudah bertahun-tahun dia tidak bertemu dengan Caster. Jadi Archer beralih ke saudara laki-laki Sasha yaitu Detrick yang bosan dengan semua pertanyaan dan menghina putra Archer yang sudah meninggal itu untuk memprovokasinya. Archer menjatuhkan Detrick ke lantai dan menancapkan pistolnya ke mata Detrick sampai dia mengakui bahwa yang dia tahu hanyalah bom itu akan meledak dalam waktu seminggu saja. Dan untuk masalah lokasi, dia benar-benar tidak tahu di mana bom itu berada. Dan pada akhirnya, Archer pun bertemu dengan Tito dan juga Miller dan menerima untuk melakukan pertukaran wajah. Dan untuk sebelumnya, dia ingin memberitahu atasannya dan juga Evie tentang misi ini. Namun Miller melarangnya karena skill dan teknologi operasi ini benar-benar bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Dengan begitu, Archer pun memutuskan untuk mampir ke rumahnya sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, mengatakan bahwa dia akan menjalankan misi tanpa memberikan rincian dari misi tersebut. Membuat Evie benar-benar marah karena Archer telah berbohong tentang mendapatkan pekerjaan bagian kantor. Nyatanya dia masih menjalankan misi di luar lapangan.
Kemudian Archer pergi ke Wells Institute dan sebelum operasi, dia memberikan cincin kawinnya kepada Tito untuk diamankan. Dia juga membuat Wallace berjanji bahwa dia akan memulihkan bekas luka tembak di dadanya setelah misi selesai karena dia tidak ingin melupakan hari kematian Michael. Dan kemudian operasi pun dimulai. Wallace dengan sangat hati-hati mengambil wajah mereka dan sementara wajah Archer disingkirkan demi keamanan. Wajah Caster terhubung ke tubuh Archer sementara Caster sendiri dibiarkan dengan tengkorak wajah yang terbuka. Beberapa hari kemudian, Archer terbangun dan setelah perbannya dibuka, dia begitu panik melihat wajah Caster di cermin, bahkan mencoba untuk menghancurkan muka tersebut. Miller dan Tito segera memberinya obat penenang untuk menenangkannya. Lalu Archer menyadari bahwa suaranya tidak berubah, namun Wallace segera mengatasinya dengan menanamkan microchip di laring Archer yang membuatnya terdengar seperti suara Caster yang asli. Beberapa waktu kemudian, sekelompok penjaga datang menjemput Archer untuk membawanya ke penjara dengan helikopter. Dengan mata yang tertutup terlebih dahulu, saat menutup mata akhirnya dibuka, Archer mendapati dirinya berada di ruangan gelap, diawasi oleh beberapa penjaga. Dan semua sipir dan para kepolisian tidak ada yang tahu tentang misi ini dan mengira bahwa itu benar-benar Caster. Sang kepala sipir yaitu Welton menjelaskan bahwa Caster yang sebenarnya itu Archer sekarang menjadi milik penjara dan kakinya dijepit dengan sepatu boot magnet yang memungkinkan penjaga memantau lokasi setiap tahanan 7 kali dalam 24 jam dan membuat kaki para tahanan benar-benar menempel di lantai jika membuat kerusuhan. Setelah itu, Archer dibawa ke kantin tempat narapidana lain menatapnya. Saat itu, Archer melihat Pollux. Namun sebelum dia bisa mendekatinya, dia tiba-tiba diserang oleh tahanan yang bernama Dubov, penjahat yang ingin membalas dendam pada Caster yang asli. Dubov mulai menghajar Archer dengan cukup parah, tetapi setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, Archer pun balik melawan dan unggul karena dia menyadari bahwa menjadi Caster membuatnya menjadi sangat-sangat gila. Sementara itu di Wallace Institute, inilah malapetaka yang sesungguhnya guys. Caster yang asli tiba-tiba terbangun dan segera melepas perbannya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki wajah. Bingung dan kesakitan, dia pergi ke tepi ruangan dan melihat wajah Archer yang tengah mengambang di toples. Inilah masalahnya. Dia memanggil anak buahnya untuk menangkap Dr. Wallace untuk memberinya wajah Archer. Sekembalinya ke penjara, Archer akhirnya berhasil mendekati Pollux dan berhasil mendapatkan semua informasi tentang bom tersebut. Kemudian seorang penjaga memberitahunya bahwa dia kedatangan tamu dan Archer dibawa ke ruangan awal yang dimana dia sungguh sangat terkejut. Kini Caster muncul memakai wajah asli Archer dan menunjukkan kepadanya tentang artikel di surat kabar tentang kebakaran yang menghancurkan institut tersebut dan membunuh Wallace serta 2 teknisinya. Hal ini membuat Archer membayangkan bagaimana anak buah Caster mengikat dan menyumbat Wallace, Miller, dan Tito, lalu menyerang mereka dengan bensin sebelum menyalakan api yang menewaskan mereka semua. Kini Caster yang berada dalam perwujudan Archer, dia mengenakan cincin kawin Archer sambil menjelaskan bahwa dia sudah menghancurkan semua bukti yang dapat digunakan Archer untuk membuktikan siapa dirinya. Rencananya, Caster akan mengambil alih pekerjaan Archer dan melakukan hal buruk terhadap Evie, meniduri Evie layaknya suami istri. Iki suram sekali guys, sumpah. Suram. Setelah itu, Caster pun pergi ke rumah Archer
dan dia hampir lupa alamatnya jika dia tidak ada di sana karena Evie menunggu di luar. Setelah Evie berangkat ke pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit, Kester masuk ke dalam dan melihat sekeliling hingga dia menemukan buku harian Evie yang melalui itu dia mengetahui bahwa Evie dan Archer tidak usul kutuk selama lebih dari 2 bulan. Tiba-tiba, dia mendengar musik dan mengikuti suara tersebut hingga menemukan Jamie di kamarnya sedang merokok. Kester menatapnya dengan cara yang sangat-sangat mesum dan membuat saya tidak betah melihat hal itu meskipun Kester belum melakukan tindakan asusila ya. Saat kembali ke penjara, Archer mengetahui bahwa Kester memanfaatkan tubuhnya untuk membuat kesepakatan dengan Pollux dan dia akan dibebaskan. Pollux dibawa ke kantor FBI, tempat Kester mentraktirnya dengan makanan lezat. Agen-agen lain cukup heran dengan perilaku Archer karena dia harus mengabaikan orang-orang ketika mereka menyampaikan bela sungkawa atas kematian Tito dan malah membuat kesepakatan dengan orang rendahan seperti Pollux bukanlah gayanya. Setelah semua orang pergi, Kester pun memasuki ruangan tersebut dan mematikan mikrofon sambil mengingatkan Pollux bahwa dia seharusnya mengadu. Kester mengusulkan agar Pollux mengakui lokasi bom agar Kester bisa menjadi pahlawan kota dan itu akan benar-benar setimpal daripada imbalan jutaan dolar jika mereka meledakkan bom tersebut. Setelah Pollux memberitahu mereka semua tentang bom tersebut, polisi bergegas ke pusat konvensi dan mengevakuasi gedung. Kester juga datang dan melihat teknisi penjinak bom mencoba untuk melucuti bom yang akan meledak dalam waktu 15 menit itu. Para teknisi menjelaskan bahwa kode tersebut dilindungi oleh tombol perusak yang memerlukan waktu berjam-jam. Jelas di sana hanyalah Kester yang tahu sandi bomnya, sehingga dia mengusir para penjinak bom itu agar dia bisa memasukkan kode sandi dari bom itu. Dan setelahnya, Kester berbalut tubuh Archer kini benar-benar menjadi pahlawan kota. Scheduled to speak here today. Message. Interception. Now ours. Semua orang di kantor menghujani Kester dengan pujian. Dan tidak seperti Archer yang asli, dia dengan senang hati menerima semua pujian tersebut. Malamnya, Kester mengejutkan Evie dengan makan malam romantis dan mereka menjadi akrab. Segeralah mereka untuk bercumbu ria. Di penjara, Archer yang putus asa menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Kester adalah dengan kabur dari sana. Jadi dia meminta informasi kepada narapidana lain dan mengetahui bahwa dia hanya bisa melepas sepatunya jika dia dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan kejut. Saat itu, Archer melihat seorang penjaga mengeluarkan sebungkus rokok dan mendapatkan ide. Dia berjalan ke arah petugas untuk meminta rokok dan ketika penjaga memerintahkan dia untuk kembali ke antrian, Archer memukulnya. Hal ini memicu perkelahian dengan beberapa penjaga lainnya di mana Archer berhasil mencuri rokok. Akhirnya penjaga menangkapnya dan menyeretnya ke klinik, tempat Dubov menjalani terapi kejut karena dia gelut lagi. Ketika mereka selesai dengan Dubov, mereka menariknya keluar dan menggantikannya dengan Archer. Dia meminta korek untuk menyalakan rokoknya dan saat mereka mengamankannya, Archer memprovokasi Dubov dengan menyebutkan bahwa keluarganya sedang menunggunya dan dia tidak pantas di sini. Hingga tiba-tiba, disinilah kericuan dan gerakan kabur dimulai. Fire, we have men down. Terus saja Archer dan Dubov bersinergi untuk bisa kabur dari penjara itu. Akhirnya mereka pun berhasil sampai di ruangan kontrol. Di sana Dubov terus melawan semua penjaga, sementara Archer duduk di depan komputer dan membebani sistem keamanan penjara. Namun sayang bahwa Dubov tertembak dan terjatuh ke tepi sehingga Archer bergegas untuk menangkap laras senjatanya. Namun sayang bahwa akhirnya Dubov harus tumbang di tengah perjuangan. Archer berjalan ke atap dan menemukan bahwa penjara tersebut merupakan anjungan minyak di lepas pantai. Pada saat itu, sebuah helikopter muncul dan Archer melompat dari peron saat penembak melepaskan tembakannya. Di sana Archer harus bisa bertahan dan mau tidak mau, dia harus melompat ke dalam laut.
Sementara itu, di rumah Evie terkejut saat tahu suaminya lupa akan ulang tahun Michael dan Kester diseret ke pemakaman untuk mengunjungi makam Michael. Kemudian, ketika dia pergi ke kantor, dia diberitahu bahwa Kester telah melarikan diri yang sebenarnya itu adalah Archer. Dia berhasil melarikan diri dari penjara dan mayatnya belum ditemukan. Jadi, Kester mengirim LAPD untuk menemukan mayatnya. Kembali kepada Archer, dia berhasil berenang ke pantai dan mencuri mobil dari tempat parkir valet. Dia juga menelpon untuk memperingatkan Evie tentang Kester, namun karena dia tidak menggunakan suara aslinya, Evie menganggap ini lelucon yang buruk dan menutup telepon itu. Berikutnya, Archer menelpon kantor FBI, namun sayangnya operator memindahkannya ke Kester. Sehingga di sana, Archer dengan terang-terangan mengatakan kepada musuhnya bahwa dia belum kalah dan akan segera menghancurkannya. Selanjutnya, Archer memutuskan untuk pergi menemui Detrick yang langsung mengajaknya bergaul dengan penjahat lain dan beberapa selir. Detrick juga memberikan pistol kembar senjata andalan Kester. Archer juga meminum air yang tanpa dia ketahui bahwa air tersebut sudah dibumbui oleh zat narkoba. Tubuhnya mulai bereaksi buruk terhadap minuman tersebut, jadi Archer bergegas untuk ke kamar mandi. Lalu dia melihat ke cermin dan kembali syok melihat sosok Kester yang kini menjadi tubuhnya. Archer mencoba untuk menenangkan diri, namun diganggu oleh Sasha yang kemudian menamparnya hingga pingsan. Sementara itu, di rumah di mana Kester sedang pusing-pusingnya, dia malah melihat melalui jendela dan melihat pacar Jamie mencoba untuk mengemprut Jamie di dalam mobilnya, sehingga di sanalah Kester melampiaskan amarahnya kepada anak muda stunting itu. Lalu setelahnya, Kester memberi Jimmy pisau untuk perlindungan dan memerintahkan dia untuk tidak ragu menusuk orang-orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Sedangkan Archer kini beristirahat di tempat tidur dan terbangun saat Sasha menjadi terlalu mesra di punggungnya. Archer terus saja memanggil nama Evie, tapi begitu dia melihat bahwa itu bukan istrinya, dia mengambil pistolnya. Sasha di sana bersikeras mencoba untuk melakukan hal yang sangat hot dan semua itu dilihat oleh Pollux dari seberang jalan sebelum dia menelpon Kester untuk memberitahukan hal itu. Sehingga Kester pun segera mengirimkan tim FBI ke lokasi kejadian. Setelah Archer akhirnya bisa melepaskan Sasha, Sasha mengungkapkan bahwa putranya yang bernama Adam ada di sana dan mengaku bahwa dia adalah putra Kester juga. Archer pun mau tidak mau melihat putranya sendiri dalam diri Adam dan memeluk bocah itu sambil memanggilnya Michael, yang membuat Sasha kebingungan dan menarik putranya menjauh. Pada saat itu juga, seorang agen FBI telah datang dan di sana saat tim SWAT melepaskan tembakan, di sanalah perang dimulai. Archer di sana mengambil handset untuk Adam agar dia bisa mendengar musik alih-alih daripada mendengar suara senjata berdentuman. Ratusan tembakan terus dilancarkan dan kedua belah pihak kehilangan banyak nyawa. Seorang petugas melihat Adam dan hampir saja menembaknya, tapi Archer menolongnya tepat pada waktunya. Tidak hanya itu, Archer terkejut ketika melihat temannya sendiri bergabung dalam operasi tersebut. Detrick datang sehingga Archer menjatuhkan temannya dan menembakkan ke tanah untuk berpura-pura membunuhnya. Pada saat itu, Kester muncul dan mengarahkan senjatanya ke arah Archer. Namun dia mendengar suara dan secara tidak sengaja malah menembak ke arah Sasha. Namun, Detrick melompat dan peluru itu mengenai lehernya. Jadi dia menyuruh Sasha lari. Pada saat Archer sampai padanya, Detrick sudah mati. Lalu Archer mengambil senjata Detrick dan baku tembak lagi melawan Kester pun dimulai. Kedua pria tersebut berada di sisi berlawanan dari cermin yang sama. Mereka melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, seorang agen datang dan menembak ke arah Archer sehingga dia harus cepat kabur dari sana. Ketika sampai di atap, Archer menemukan Pollux dan Archer mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat, namun tiba-tiba
sana Caster menyadari bahwa adiknya yaitu Pollux sudah mati. Dia menangis, membuat seorang agen bertanya-tanya mengapa dia menangisi penjahat. Sehingga tanpa banyak cincong, Caster pun menembak wajah agen tersebut. It's just Pollux Troy. Keesokan paginya, bos kantor datang untuk berdebat dengan Caster tentang apa yang terjadi tadi malam. Bos itu sangat geram dan tiba-tiba dia memegangi dadanya karena jantungnya berdebar-debar. Sehingga Caster menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu identitas aslinya sebelum menjatuhkannya, dan Caster meninju jantungnya hingga berhenti total. Dan semua itu dia palsukan hanya dengan mengatakan bahwa bos mereka terkena serangan jantung. Sementara itu, Archer menerobos masuk ke rumahnya sendiri dan membuat Evie begitu sangat panik ketika melihatnya. Archer melakukan yang terbaik untuk menenangkannya dan menjelaskan pertukaran wajah tersebut. Memintanya untuk menguji golongan darahnya untuk memastikan bahwa cerita ini memang benar-benar terjadi. Dan Caster memiliki golongan darah AB, sedangkan Archer memiliki golongan darah O. Malamnya saat Caster tertidur, Evie diam-diam mengambil sebagian darahnya, lalu menyelinap keluar untuk pergi ke rumah sakit tempat dia menjalankan tes, dan akhirnya dia melihat kebenarannya. Saat itu Archer muncul dan meminta bantuan atas luka yang dia alami saat baku tembak. Namun Evie masih waspada dan mengeluarkan pistol. Untuk membuktikan identitasnya, Archer di sana membagikan beberapa cerita tentang kencan mereka dan Evie akhirnya pun mempercayainya. Di sana, Archer juga tahu bahwa atasannya telah dibunuh oleh Caster, dan jika seperti itu, Caster akan naik jabatan dan aksesnya semakin tidak terbatas. Dan sebelum itu terjadi, Archer harus cepat melakukan sesuatu. Di pagi hari, Caster terbangun dan mendapati tempat tidurnya kosong, dan langsung saja dia merasa curiga sehingga dia bergegas ke rumah sakit. Namun saat dia tiba, Archer sudah pergi dan lolos dari sana. Beberapa waktu kemudian, pemakaman sang atasan berlangsung seperti biasa. Setelah semua orang pergi, di sanalah Archer menghadapi Caster yang mengungkapkan bahwa anak buahnya telah menyandra Evie. Tiba-tiba, Sasha dan antek lainnya bersama Jimmy muncul juga, membuat semua orang di sana terjebak dalam kebuntuan, seolah-olah seperti pertarungan cowboy. Di sana jelas siapa yang cepat, dialah yang menang. Dan di sana, Sasha nyatanya berkorban untuk menyelamatkan Caster, yang nyatanya itu adalah Archer. Sebelum meninggal, dia memohon padanya untuk tidak membiarkan Adam tumbuh menjadi seorang penjahat seperti mereka. Lalu Caster dan Archer pun kembali terlibat dalam pertarungan. To try to kill the next big boss of the FBI. It's death. Saat Archer unggul, Jamie menggunakan pistol dan menembak ke arah Archer karena dia tidak mengetahui kebenarannya. Sehingga Caster yang asli dapat melepaskan diri, Caster menyandra Jamie dan menjilat wajahnya. Namun di sanalah Jamie menjalankan mandat yang pernah diucapkan Caster sendiri. Say goodbye to Papa. Caster pun kembali melarikan diri. Dia mencuri perahu yang ada sehingga Archer tidak akan melepaskannya. Dan kali ini pertarungan benar-benar penuh dengan ledakan. Pengejaran panjang pun terjadi. Caster juga menembak semua penjaga pantai dan menyerang Archer dengan sangat ugal. Archer belum menyerah
dia melompat ke perahu Caster untuk terus melawannya, tapi semua itu hanya untuk menuntun mereka ke sebuah ledakan yang lebih besar. Dan disinilah kembalilah mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong untuk yang terakhir kalinya. Dan jelas bahwa pemenang dari pertarungan itu siapa? Every time you look in the mirror. Ya, kini Caster benar-benar tumbang. Belakangan, Evie juga telah menjelaskan seluruh situasinya kepada FBI tentang misi dan juga tentang operasi tubuh yang dijalankan oleh Archer. Sehingga Archer pun dibawa ke rumah sakit untuk memulihkan wajahnya, namun dia meminta mereka untuk tidak mengembalikan bekas luka di dadanya sebagai pengingat. Karena sekarang, setelah Caster meninggal, dia akhirnya bisa melanjutkan hidup dan tidak memerlukan luka itu lagi. Setelah Archer mendapatkan kembali wajah dan suaranya, dia pulang ke rumah dan menemui keluarganya. Dad? Setelah meminta maaf karena selama ini, beberapa tahun terakhir, dia menghabiskan waktunya untuk menangkap Caster. Setelah semua ini, dia berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Dan untuk yang terakhir juga, dia memperkenalkan mereka kepada Adam yang akan diadopsi oleh mereka. Dan film pun tamat. I'm Adam. Come on. Baiklah teman-teman, ending yang sangat-sangat menawan. Pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.